Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anakku yang pastinya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan belajar bersama. Kita akan membahas tentang penyembelihan hewan di dalam Islam. Harapannya adalah setelah melihat video ini, kalian semua bisa mengetahui, melalui pembelajaran ini kalian bisa mengetahui apa itu penyembelihan hewan di dalam Islam, bagaimana atau apa saja ketentuannya, ketentuan penyembelihan hewan itu bagaimana, kemudian tata cara penyembelihan hewan di dalam Islam itu bagaimana. Ya, baik. Kita ulas satu persatu. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ketentuan orang yang menyembelih. Apa ketentuan orang yang menyembelih? Ketentuan yang menyembelih, orang yang menyembelih yang pertama adalah dia Islam. Ya, mohon maaf, kita tidak bisa menerima, sebagai orang Islam kita tidak bisa menerima penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Ya. Kemudian yang kedua, penyembelihan itu dilakukan dengan sengaja. Tidak boleh dilakukan dengan tidak sengaja. Lupa apa bisa? Ya bisa saja. Kalian main-main pisau misal, ya kan? Kena ayam. Ya, kena ayam, kena lehernya ayam. Mati ayamnya itu. Ya. Apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak sengaja kalian untuk nyembelih itu. Ya. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah orang yang menyembelih haruslah baligh. Baligh artinya apa? Baligh itu sudah dewasa. Dewasa, sudah pernah Pak Anwar sampaikan. Penanda dari dewasa, kalau laki-laki maka dia sudah bermimpi basah, sudah ihtilam. Kalau perempuan, penanda bahwa dia sudah balighah adalah dia sudah menstruasi. Nah, sudah baligh, ya. Kemudian ketentuan yang keempat adalah membaca basmalah. Orang yang mau menyembelih ini membaca basmalah. Itu tadi ketentuan orang yang menyembelih. Sekarang ketentuan hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih yang pertama adalah hewan itu masih hidup. Tidak boleh kalian nemu ayam di pinggir jalan sudah mati ayam ini. Oh, biar halal kita sembelih yuk. Tidak boleh, tidak bisa. Ya. Kemudian binatang yang disembelih, ketentuan hewan yang disembelih adalah hewan itu halal. Loh Pak, kalau haram, hewan haram berarti tidak usah disembelih Pak. Bukan seperti itu. Jelas haram, tidak boleh dimakan. Kalau tidak boleh dimakan, ngapain juga disembelih? Ya kan? Insya Allah di lain waktu kita akan membahas juga tentang hewan-hewan mana yang halal, ketentuan hewan yang halal itu yang seperti apa, yang haram seperti apa. Pada kesempatan kali ini kita fokus dulu kepada penyembelihan hewan tersebut, gitu ya. Kemudian tadi sudah kita bahas ketentuan orang yang menyembelih sudah, ketentuan hewan yang akan disembelih sudah. Kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, anak-anakku yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alat yang digunakan untuk menyembelih yang pertama adalah alat itu haruslah tajam. Ya. Kenapa tajam? Biar cepat mati. Kenapa biar cepat mati? Biar tidak tersiksa dia dalam kesakitan yang terlalu lama. Ya. Kemudian alat yang kedua yang digunakan untuk menyembelih adalah tidak terbuat dari kuku, tidak terbuat dari tulang, tidak terbuat dari gigi, tidak boleh. Pak, tulang itu tajam Pak, bisa kita gunakan untuk nyembelih Pak? Oh, tidak boleh. Ya, kenapa? Siapa yang bilang tidak boleh? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian boleh. Ya, untuk alat yang digunakan boleh yang terbuat dari besi boleh, yang terbuat dari baja boleh,
Yang terbuat dari bambu boleh, asal benda itu tajam. Kenapa? Lagi-lagi Pak Anwar sampaikan, biar matinya hewan itu lebih cepat. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan penyembelihannya bagaimana, Mas, Mbak? Ada paling tidak ada 4 urat yang harus terputus. Ya, 4 urat yang harus terputus. Yang pertama adalah yang harus terputus ini adalah saluran makanan yang ada di leher hewan tersebut, saluran makanan, ya, urat saluran makanan. Ya. Yang kedua adalah saluran pernafasan harus terputus. Ya. Yang pertama saluran makanan, yang kedua adalah saluran pernafasan, dan yang dua lagi apa? Dua lagi adalah 2 urat leher yang ada di tenggorokan. Jadi ada 4, ya. Ada 4 urat ini, ada 4 saluran yang harus terputus ketika kita melakukan penyembelihan hewan. Ya. Berikutnya, apa yang menjadi sunnah ketika kita menyembelih binatang tersebut, ketika kita akan melakukan penyembelihan hewan? Sunnahnya adalah mengasah benda yang akan digunakan sampai tajam, sehingga benda itu betul-betul tajam, Mas, Mbak. Kemudian menghadap kiblat. Sunnah yang kedua adalah menghadap kiblat. Sunnah yang ketiga adalah dengan melakukan penyembelihan di pangkal leher. Pangkal leher itu mana? Bagian depan pangkalnya. Jadi kalau dihitung teorinya itu, kalau hewan itu sapi, maka dihitung 5 jari dari telinga ke arah leher. Ya. Kalau itu domba atau kambing, jaraknya 3 jari. 3 jari dari leher. Ya, 3 jari dari leher menuju ke 3 jari dari belakang telinga ke pangkal leher. Kalau ayam bagaimana? Ayam cukup 1 jari dari belakang telinga dia menuju ke pangkal leher. Ya, sudah potong kemudian. Nah, apa yang menjadi makruh? Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang sunnahnya. Makruh dalam kita menyembelih apa? Makruh ketika kita menyembelih, yang pertama adalah ketika alat yang kita gunakan kurang tajam. Ya, kurang tajam. Sudah kena ini lehernya. Tapi karena alatnya kurang tajam, tidak tajam, berkali-kali digorok berkali-kali, digesekkan gini berkali-kali, tidak mati-mati hewan itu. Ini makruh, Mas, Mbak. Boleh tapi makruh. Kenapa makruh? Menyiksa binatang. Kemudian yang tidak boleh, yang makruh juga adalah menyembelihnya dari belakang leher. Dari belakang itu makruh hukumnya. Ya. Kemudian makruh juga adalah saking semangatnya motong hewannya sampai lehernya terputus, kepalanya terpisah dari badannya. Ini makruh. Kemudian makruh juga adalah belum memastikan bahwa hewan ini benar-benar mati, sudah dikuliti padahal dia belum benar-benar mati, masih sakaratul maut gitu. Ya, sudah dikuliti atau sudah dipotong-potong kakinya, tidak boleh. Mohon maaf, ini makruh hukumnya. Ya, Mas, Mbak, kira-kira itu yang bisa Pak Anwar sampaikan berkaitan dengan penyembelihan binatang pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain waktu kita masih akan membahas tentang penyembelihan hewan secara tradisional, kemudian secara mekanik itu bagaimana. Dan di pertemuan berikutnya juga insya Allah kita akan membahas tentang hewan yang halal dan hewan yang haram beserta ketentuannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.